Kita bisa berjumpa. Ini adalah minggu pertama ya di tahun yang baru ya. Rupanya masih banyak yang belum nyampe Surabaya kali ya. Sehingga masih berlibur ya. Katanya ini puncaknya liburan. Jadi kalau di Surabaya spot-spot tempat-tempat untuk rekreasi seperti KBS pasti ramai gitu ya. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yoel pasal yang kedua. Kita tetap masih pada kata kitab Yoel, pasal yang kedua, satu ayat saja di dalam ayat yang ke-25. Perhatikan baik-baik, kita akan baca dengan suara yang keras ya. Baik, kita sama-sama baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Wow, luar biasa ya. Saudara tahu ini adalah tahun apa saudaraku hari ini? Tahun pemulihan bagi kita adalah tahun pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sepanjang tahun ini saudara akan dilayani firman Tuhan yang tidak akan lepas dari tema besar kita setahun ini adalah apa? Tahun pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi pemulihan itu dari siapa? Dari Tuhan. Bukan dari kita. Dari Tuhan kembali untuk Tuhan. Ya, jadi bukankah itu rencana awal penciptaan Tuhan kepada kita semua? Manusia diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Ya, saudara, hari ini saya ingin membahas lebih dalam lagi. Kita akan belajar tentang kata temanya, ada subtemanya adalah belalang dan janji Tuhan. Apa saudaraku? Belalang dan janji Tuhan. Tuhan berjanji dengan jelas, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Berarti tahun-tahun kapan nih? Kita tahu kemarin tahun yang kemarin. 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Itu tahun-tahun yang habis. Ya, saudara harus tahu Yoel ini hidup rentang waktunya ya kurang lebih ya. Karena kita nggak tahu, ya toh, tetapi kita bisa tahu kurang lebihnya. Mungkin 600 tahun dari zamannya Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada kan dianggap 1 Masehi kan, ya kan? Dianggapnya kan 1 Masehi. Jadi kalender Masehi itu karena Kristus loh. Ya, jadi abad pertama itu adalah dari Kristus loh. Ya kan? Tahun-tahun perhitungan kalender. Nah, rentang waktu 600 tahun, berarti sebelum Masehi. Yoel hidup dan kondisinya bagaimana? Kondisi waktu itu umat Tuhan dalam kondisi ya ibadah itu hanya sekedar rutinitas, sekedar formalitas, sekedar seremonial atau mengadakan ritual-ritual. Ya, mereka hanya sekedar datang, oh ya karena ini hari Minggu ya, kira-kira kalau zaman sekarang, ya udah aku tak ke gereja. Oh, saya bangun pagi ya. Oh iya, sebelumnya kita berdoa ya. Kira-kira hanya itu aja. Oh mau makan ya, kita doa dulu sebelum makan. Kira-kira begitu. Itu kondisi yang terjadi. Bahkan yang lebih parah lagi, itu bukan hanya umat Tuhan, tetapi imam-imam. Kalau sekarang pendeta-pendetanya, penginjilnya, majelisnya, pengurus gerejanya, kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat sebentar apa kondisi imam-imam itu sehingga ditulis oleh Alkitab oleh Yoel. Ya, mari kita lihat Yoel pasal 1 ayat yang ke-5. Terlebih dahulu. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Ini kata apa? Ada tanda seru. Berarti ini membutuhkan satu perhatian. Kalau ada kata tanda seru, kita ingatkan waktu di sekolah pelajaran bahasa Indonesia, itu kalau ada tanda seru, itu berarti apa? Kalimat perintah. Ada satu apa lagi kata tanda seru? Perhatian, penekanan. Ada hati-hati loh. Ini ada satu peristiwa nih, sehingga
Yoel harus menuliskan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Wah, ada gereja anggur baru. Ya toh? Jadi namanya itu tempat saya pernah melayani di sana juga. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Jadi kondisinya umat Tuhan hari itu adalah mabuk tuh. Lagi seneng-seneng. Jadi kalau ke gereja itu hanya untuk apalah, seneng-seneng. Kalau hari ini khotbahnya bagus, kalau hari ini suasananya gereja bagus, tempatnya indah. Mungkin kira-kira begitu, kalau dulu gak ada tempat. Tempatnya hanya satu, bait Allah. Ya. Dan dari kota ke kota, atau desa ke desa, itu harus mempersiapkan diri kalau mau berangkat ke bait Allah. Karena ada satu tok bait Allah. Betul kan? Ya kan? Kalau yang di rumah-rumah apa? Mingguannya apa? Bulanannya apa? Ke sinagog gitu loh, kira-kira begitu. Hanya di rumah saja. Jadi awal mula gereja itu adalah gereja rumah. Kalau saudara lihat. Nanti kita akan lihat lagi ya. Tapi kita mau belajar dulu kondisi saat itu. Nah, apa yang terjadi? Itulah yang membuat Tuhan lewat Yoel untuk ditulis. Mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, ini kondisi umat Tuhan. Lalu ayat yang ke-13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para. Tajam banget ini Yoel. Kritis banget Yoel ini. Betul? Sampai detail firman Tuhan sampaikan lewat Yoel. Hei para imam, lilitkanlah kain kabung. Kalau udah ada kain kabung itu berarti kamu harusnya berduka cita. Kenapa bisa begitu? Lihat umatnya pemabuk semua. Menikmati anggur. Memang dia datang ke ibadah. Dia datang kelihatannya mengikuti ibadah. Tapi apa? Nanti kita lihat. Ya. Lalu merataplah hei para pelayan mezbah, hei pelayan mezbah. Ada yang melayani. Dulu saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, otomatis kan, ya kan? Ikuti tata cara liturgi dan sebagainya. Nah, ada teman saya yang harus melayani di mezbah. Namanya Mitsdinar. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, melayani. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Bukan perayaan ini. Ini kain kabung loh. Hati-hati maksudnya Yoel tuh. Oke? Dia mengkritisi kondisi. Kelihatannya banyak yang hadir dalam ibadah itu banyak sekali. Banyak loh. Lalu dikatakan apa? Dan para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Ini ada aturan-aturan dari Musa tentang korban curahan. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar ya. Tentunya di My Home, makanya ikut My Home. Tahun ini yang udah lama gak ikut My Home, ikut My Home. Ya, majelisnya gak ada yang ikut sekarang. Kritisi, wah. Tahun pertama, minggu pertama udah nyindir. Saya berharap ya nanti kalau karena jauh. Barat dan timur, utara dan selatan. Aduh Pak, enak aja Pak Gembala itu. Pak Gembala dijemput loh, saya nggak ada yang jemput. Ya, nanti yang timur biar urusannya Pak Sony deh. Yang selatan urusannya Pak Benny nanti. Mana lagi ya, semua pada ada di selatan semua ya. Ya toh, Pak Titus di mana? Hari ini Pak Titus. Ya. Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-14, coba perhatikan ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Perkumpulan raya ini adalah ibadah. Sedikit apa banyak? Banyak. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Suruh berseru, kondisi kabung ini. Kalau sekarang tuh kondisi
darurat. Nah, kira-kira begitu bahasanya ya kalau zaman sekarang. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan apa? Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datanglah sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Soalnya ini kan kondisi yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Umatnya kayak gini, lalu gimana pemimpinnya, imam-imam yang melayani para pelayan Tuhan yang ada di Mesbah juga begitu juga? Padahal ini ibadah loh. Bahkan ibadahnya yang hadir ribuan mungkin atau ratusan. Saya yakin lebih dari 100 Pak Sony. Karena bait Allahnya hanya satu gerejanya, kira-kira begitu. Seluruh hanya satu. Saudara bisa bayangkan gak kondisi seperti ini? Imamnya ada, Yoel bukan imam. Yoel hanya utusan Tuhan, dia adalah nabi kecil. Nabi kecil itu bukan nabinya kecil, pendek gitu, bukan. Maksudnya itu apa? Nabi yang hanya tulisannya tidak banyak. Nah, nabi besar itu siapa? Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Kenapa? Tulisan kitabnya tuh banyak pasalnya. Itu kira-kira. Saya ingin saudara di minggu pertama Januari tahun yang baru, saudara harus paham ini. Dan saya percaya nggak akan ada, belum pernah saya lihat yang di YouTube, yang dikotbahkan seperti ini. Kondisinya seperti ini. Dan ini yang terjadi sekarang. Bisa bayangkan? anggaplah 607 tahun rentang waktu antara Yoel dengan Tuhan Yesus. Oke? Sekarang udah abad berapa nih? Abad berapa nih Pak? 21 kan? Berapa ribu tahun sudah. Tapi apa yang ditulis oleh kitab Yoel yang hari ini kita sedang pelajari, up to date. Ini kondisi sekarang. Orang datang ke gereja hanya karena, ya saya sebagai orang Kristen, saya mau datang deh. Saya lihat dulu siapa. Apalagi sekarang menunya bisa milih-milih. Ya kan? Mau capcay, Fuyong Hai, saya nggak ngomong yang lain, nggak boleh sekarang, hati-hati, karena ada undang-undang baru. Ya, nanti saya akan satu kali kita nanti akan seminar tentang undang-undang KUHP baru, perlu jemaat diberitahu juga. Ya, nah apa yang terjadi? Ini kondisinya. Itu sebabnya Tuhan memanggil mereka untuk kembali kepada apanya? Ini kondisi hati. Kembali lagi hati. Yang dirubah oleh Tuhan ini adalah hati umatnya. Karena umatnya sudah menjauh. Bibir mereka ngomong, memuji. Tapi hati mereka bohong. Hati mereka apa? Bohong tuh. Hati mereka menjauh dari Tuhan. Orangnya ada secara fisik lagi duduk nih. Hari ini yang hadir berapa? Ada absensinya nih. Saya udah gak mikir itu sudah. Mau kemana, it's okay, no problem. Bagi kita sekarang yang harus kita pikirkan, kalau Tuhan sudah panggil saudara di sini, setia. Karena kita gak tahu sampai kapan kita ada. Amin. Ya kan? Kalau Tuhan harus berkata seperti jemaat Efesus. Jemaat Efesus sekarang di Turki itu, Turki ya Pak. Pak William masih belum mendarat di Surabaya nanti malam. Pak William sudah ke sana. Ya. Hanya tinggal puing-puing, Pak. Pak Sony mau ke sana? Oh ya, amin. Saya juga pengen, Pak, biar tahu. Tapi ngapain ya lihat puing-puing aja? Itu Efesus. Efesus. Tesalonika. Galatia. Jemaat Filipi. Gak ono sudah, bekasnya gak ada. Hanya tinggal puing-puing reruntuhan batu. Makanya gereja itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Waktu kita dipindah, itu tidak jadi soal. Tuhan kirim tempat. Memang ada harga yang harus kita bayar.
Tapi kalau sekarang saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah ini menjadi Rehobot. Perhentian terakhir kita di ruko ngagel gini. Kan gitu. Amin. Beranak cuculah sebanyak-banyaknya. Supaya bangku yang kosong nanti mulai 10 tahun yang akan datang penuh ini nanti. Amin. Kalau Tuhan izinkan saya masih ada, ya kan? Saya bisa melayani. Siapa tahu nanti saya kalau Tuhan izinkan, Pak Sony di sini, Ibu Mike di sini, lalu si kembar jalan dengan calonnya, lalu saya di sini. Siapa tahu, 20 tahun lagi kali. Amin. Saudara, inilah kondisi yang terjadi di jemaat pada waktu Yoel ada dan Yoel menuliskan hal itu. Dan mari kita lihat belalang itu apa. Pada waktu poin yang pertama dikatakan, coba perhatikan Yoel 1 ayat 4. Ngeri banget loh. Yoel 1 ayat 4 ini kondisi. Kalau belalang datang ini kondisinya. Apa yang ditinggalkan belalang pengirim telah dimakan belalang pindahan. Yoel itu cerita loh. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Ini artinya apa? Bukan belalangnya banyak jenisnya, bukan. Tapi akibat cara kerjanya belalang tuh kayak gini. Pertama dia akan sesuatu yang ringan-ringan dulu. Yang seakan-akan gak terjadi apa-apa. Gak apa-apa, mak titik tok kok. Godonge tok sing kena. Kayak ular gitu, ular makan daun yang, nah belalang makannya yang muda-muda dulu, daun yang muda, batangnya yang muda dicerokoti. Ada ilustrasi nggak gambar? Satu kali saya pernah dikirimi teman saya di TikTok gitu ya, ada satu wabah belalang datang luar biasa. Ke satu daerah, saya nggak tahu kota apa di Amerika Latin atau apa, pokoknya bahasanya bahasa kayak Spanyol, orang Brasil gitu loh, kayak Argentina. Bahasanya loh ya, logat ngomongnya. Ya, nah ini salah satu contoh. Tapi saya dikirimi video, itu datang tuh kayak pasukan tentara, ribuan mungkin ratusan ribu kali belalang. Dan itu gak main-main. Nah, Yoel ingin menggambarkan bahwa wabah terjadi itu ngeri belalang itu. Kalau belalang datang ngeri. Engkau akan mengalami kehilangan, engkau akan mengalami kehancuran, habis. Dintekno mbek belalang. Kalau di rumah tuh dintekno mbek apa? Rayap, saudara. Kalau ada tulisan rayap mungkin ilustrasinya sih itu rayap. Atau mungkin karena kondisi. Karena memang waktu itu ada wabah belalang. Masih ingat kan? Jangankan zaman Yoel, zaman Musa ada kan? Apa? Tulah bagi orang Mesir, tulahnya apa? Belalang. Ada, itu bencana yang besar. Ngeri banget itu. Itu sebabnya kenapa saya setiap akhir ibadah, kita doa syafaat. Kan itu ada liturgi gereja kita. Jadi kalau ngapain kok lama-lama? Dalam ibadah kita harus ada doa syafaat. Baru selesai. Dan jangan pulang dulu sebelum ada doa berkat. Tunggulah doa berkat. Ya, makanya ibadah kita mulai tahun ini berubahlah. Saya rindu dan Tuhan rindu. Terlebih waktu itu Yoel rindu. Imamnya bertobat. Umatnya bertobat. Para pelayan-pelayannya, majelisnya bertobat. Kira-kira sekarang gitu. Ya, komisi wanitanya, komisi anaknya bertobat semua, gitu. Maksudnya Yoel tuh begitu loh. Ada anak saudara atau cucu saudara namanya Yoel? Oh, Joel. Joel tuh Yoel. Oh ya. Hari ini saya mengangkat nama Yoel. Ini keren banget loh Yoel. Gak banyak, tapi dia memberikan satu inspirasi nubuatan yang dahsyat Yoel. Ya, Tuhan percayakan Yoel yang ngomong. Nah itu yang terjadi saudara. Saudara, akibat kalau belalang datang itu menghabiskan, saudara akan mengalami kehilangan.
itu adalah awalnya kerusakan itu sederhana. Kelihatannya biasa-biasa saja. Awalnya kita aduh males doa deh. Tuhan kau tahu aku capek. Aku tak tidur sih ya. Ya. Nah besok lagi aduh capek Tuhan. Ya. Tidak terasa. Setelah saya klasifikasikan 4. Ya, kalau bahasa aslinya 4, coba tampilkan ya 4. Ada gasam, ada aret, ada kalau bahasa saya kurang karena memang saya kurang ya. Yaitu belalang pengerip yang pertama bekerja dengan cara merusak batang daun muda. Arbeh, ya, dampak kerusakannya semakin meluas. Yelek, belalang pelompat. Pelompat itu menjilat, ya, menjilat. Dia udah habis nih, masih dintekno lagi. Itu belalang itu. Benar-benar rakus dia tuh. Ya wis entek gitu, gak ono ne pisan, gak popo pikir den ngono. Tak entekno sekalian. Itu belalang. Karakternya seperti itu, kerjanya seperti itu. Ya toh, lalu apa? Dia hasil pemusnahan. Dan yang keempat itu menarik loh. Saudara akan dihancurkan oleh yang namanya hasil. Memang bahasa aslinya tuh hasil. Belum ada di situ tulisannya. Jadi ada gasam, arbeh, ada yelek, dan yang terakhir hasil. Habis saudara, dimusnahkan. Kalau saya catat di sini, kata hasil itu adalah pemusnah, penghancur total. Selesai sudah. Kalau wabah belalang datang, saudara akan entek resik. Kalau saya mau ilustrasikan, gambarkan, itulah cara kerja setan, iblis. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia nggak cukup, nggak habis mencuri toh. Kalau mencuri kan saudara masih ada, saudara masih bisa lagi, ya kan? Barang saudara hilang, dicuri, dia masih bisa, saudara masih bisa dapat lagi kan? Bisa, kumpulin duit deh atau apa, cari barang itu lagi misalnya, ya kan? Tapi dia enggak cukup itu, dia enggak puas. Dia adalah pembunuh. Tak patah ini kon. Sudah gitu apa lagi? Diselesaikan. Satu kali tetangga saya itu seorang pengacara. Dan singkat cerita, dia menjadi PH, penasihat hukum, dari kasus seorang, ini perempuan loh, yang membunuh, entah saya lupa suaminya atau apa, itu di dalam rumahnya sendiri dan diplester. Kira-kira begitu. Tapi Alkitab itu luar biasa loh. Dan Alkitab itu memang kebenaran itu sendiri. Mencatat, kebusukan apapun juga pasti akan bau keluar. Padahal diplester, ya, memang galak. Tapi sejatinya salah satu lah, gak enak kalau ngomong satu. Ya. Salah satu putu sing disayang, ternyata aku. Kenapa? Putu sing paling gak enak, ternyata aku. Lah ya apa mulai sekolah itu nenek saya dan kakek saya itu memelihara burung puyuh. Masih ingat waktu itu musim puyuh. Musim puyuh itu musim peternak puyuh, Pak. Itu ada sekitar 1.000 ekor. Karyawannya siapa? Saya. Makanya kalau tentang perpuyuhan saya sedikit banyak tahulah. Ya toh? Hampir tiap hari Bu Mike, saya pulang sekolah enggak kayak anak-anak saudara dan saya kayak anak saya sendiri enak. Pulang mulai mangan apa? Sayur apa? Kalau saya delok nosek puyuhe. Delok ngapain? Ono sing dicolong enggak ndoke iku. Ambil apa? Ambil. Bukan codot itu di bawah, Pak. Di atas, Pak. Bukan. Tapi saya enggak mau ngomong tikus. Kalau saudara manggil tikus, dia datang loh. Dia tahu loh namanya dipanggil. Saudara dipanggil gak tahu-tahu. Dia tahu loh. Jadi kalau saya manggil tikus itu apa? Miki. Miki teko. Nah langsung di track. Mohon maaf kalau ada yang namanya Miki ya. Tidak, tapi memang betul kan Mickey Mouse.
Nah kan gitu, cerot. Hampir tiap hari saya berburu Miki itu dapat 3, dapat 4 gitu. Sekarang kalau ketemu Miki, gilo aku. Temenan, gilo. Ya, dan takut juga saya. Karena apa? Giginya itu bahaya. Ya. Nah, saudara, dan memang betul. Itulah yang Tuhan mau dari jemaatnya. Tuhan ingin rindu kamu teko, memang kamu teko, tapi hatimu gak di aku lagi. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara, karena kesibukan hari-hari ini, ya kan? Suami istri nih sibuk, pulang udah capek kan, dua-duanya kerja. Ya kan? Sampai di rumah ngapain? Ya wis. Saya masih ingat kalau saya dengan istri saya, sampai naik sepeda motor, pulang udah naruh, udah tengah-tengah guys. Wes turu, kesel udah capek. Oke? Itu rutin loh. Lama kelamaan jadi tawar. Kalau teh tawar oke, bagus, sehat. Sekarang jangan ngurangi gula ya. Itu harus itu. Gula pasir, kalau gula Jawa nggak apa-apa. Ya toh, masih oke. Coba bisa bayangkan nggak? Datang pulang rutin, bangun pagi gitu lagi gitu. Nggak ada kesempatan untuk ngomong. Loh kalau kayak gini kan enak ya. Suami istri datang, duduk bareng. Kalau yang ibu dia kan memang di sana suaminya. Di sana no. Nah, pelayanan. Ya toh Ibu Kristina juga. Kalau lihat senior kita, ya toh Pak Yanto. Ya toh saya nggak tahu apakah dapat nggak ya. Ya, untuk reward ya, yang selalu hadir suami istri senior, mungkin Pak Yanto dan Bu dapat nomor 1 tuh nanti. Karena apa? Datang setia tuh. Saya nangkep ya. Bisa saja hadir berdua duduk sekarang, tapi hatinya sudah jauh. Nggak ada lagi kedekatan, nggak ada lagi connect. Jangankan gitu, saya ini karena kemajuan teknologi saya ini. Karena rumah di loteng, manggil anak pakai WA. Loh, anakku juga gitu. Pak, lo lapo pak? Medun. Wah enak pak, turun. Wah enak nganggo WA-WA-an. Kemajuan teknologi kadang ada efek sampingnya, yaitu tadi. Relasi kita, hubungan kita menjadi tawar. Menjadi bukan lagi hubungannya. Makan jek sempat main game, delok no game. Wih, makan dulu apa ini? Memang di meja makan, tapi enggak lagi hangat. Enggak lagi tegur sapa. Mari kita mau belajar. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Hasil mereka sampai nangis loh. Tanah itu sampai berduka kata Yoel. Puitis banget loh Yoel tuh. Yoel tuh puitis banget loh. Ya orangnya tuh kalau boleh saya katakan romantis loh. Dia ngomong. Coba ayat keberapa coba. Kita lihat yuk. Yoel pasal 1 coba perhatikan. Saya pernah baca waktu saya baca. Nah, ya, pada ayat yang ada kata sebentar aja supaya nggak. Kata berduka, merataplah seperti anak yang berpakaian kain kabung, ladang sudah. Ya, pada ayat yang ke-10. Nah, perhatikan baik-baik. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Ya, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun meratap. Sampai sebelumnya itu saudara bisa lihat nanti di situ ada satu kata mungkin bisa saya dibantu. Tanah itu sampai berduka loh. Ayat 8, terima kasih. Merataplah seperti anak dara yang berpakaian kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Bukan Pak. Saudara nanti baca. Pada waktu saya baca, aduh ini puitis banget loh. Keren banget si Yoel itu. Dia bisa membayangkan, menggambarkan ilustrasi yang luar biasa. Saya semakin, keren banget ini Yoel. Semakin kagum saya dengan Yoel. Nanti kita ketemu di sana dengan Yoel ya.
Bukan Joel ini, bukan. Kalau Joel ini udah ketemu tuh. Yang di sana, yang nulis ini nih, yang Tuhan kasih inspirasi oleh Roh Kudus. Oke? Itu yang terjadi. Minyak menjadi menipis. Kenapa? Minyak itu bukan jangan minyak goreng. Minyak pada waktu zaman itu adalah pohon. Dari pohon apa? Zaitun, minyak zaitun. Bukankah minyak zaitun itu minyak yang sehat? Bisa untuk goreng bagus. Harganya mahal. Saya sekarang kalau pakai minyak zaitun kerasa juga. Ya, minyaknya habis. Aduh, minyak zaitun nih. Ya tahu, kadarnya kolesterolnya oke lah. Ya, mahal. Bahkan minyak zaitun bisa untuk kita minum juga kan. Ada yang jenisnya khusus itu bisa diminum. Menyehatkan. Anggur menjadi kering. Semua delima, korma habis dimakan belalang. Jadi kalau belalang datang, pasti kita akan mengalami kerugian. Kita akan dimusnahkan, habis kita akan mengalami kehilangan itu. Tetapi yang menarik, pada waktu kita bertobat, maka itu adalah pintu pemulihan. Siapa yang memulihkan? Dia yang berjanji. Siapa dia? Allah itu sendiri. Poin yang ketiga, di situ dengan jelas, Tuhan berjanji memulihkan lebih dari yang hilang. Tadi kita sudah baca pada Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Ya kan? Sampai 26. Ada harapan bagi masa depan. Keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, bahkan rohani kita. Ada harapan. Tuhan pulihkan. Tuhan kalau pulihkan tuh bukan menghilangkan masa lalu loh. Tidak bisa kita rubah, itu sudah lewat. Tetapi yang Tuhan mau pulihkan adalah keadaan kita untuk masa depan. Amin. Jadi bolehlah belalang itu datang. Tapi jangan lupa, pada waktu belalang datang, pemulihan dari Tuhan pun akan ada. Justru Tuhan kasih musim yang baru. Amin. Kalau ada gugur, maka akan ada musim yang baru apa? Akan semi. Saya rindu jemaat ini mulai bersemi. Amin. Sudahlah. Yang lalu berapa yang keluar sudahlah enggak apa-apa. Nanti Tuhan akan kirim. Lewat siapa? Saudara. Berubahlah pola pikir. Jangan menambah-nambahi. Mari ngene sapa meneh sing metu. Loh, kok ono pola pikir kayak gitu tuh? Gak habis pikir saya. Mestinya kan berpikir gimana ya? Saya harus berbuat apa? Saya harus bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Iki anakmu panas ini. Ya wis mau diapakno lagi. Loh kok ngomong kayak gitu? Ya apa carane? Kan gitu. Oh ya dikompres ya. Ya kan karena jam 1 pagi panasnya. Kira-kira begitu. Ya kan? Baru nanti kalau nganu ya sudah dibawa ke dokter. Jangan diapakno, ibatno ae. Itu orang tua yang model apa ya? Enggak bisa kita begitu. Kan gitu. Anak panas, tolong. Ya kan? Saya masih ingat pada waktu saya sakit. Saya pernah tinggal di tempatnya Bu Susilo. Ya, flu. Waduh, flu berat. Bu Susilo ngasih nasihat, beliau ngasih nasihat. Makan yang banyak, istirahat cukup. Jangan istirahat yang banyak. Ya tahu, tapi cukup. Bener, pulih keadaan saya. Saudara, hari-hari ini ada flu baru, super flu istilahnya. Super flu. Jadi kudu hati-hati ke tempat-tempat keramaian, pakailah masker lagi. Ya, Natal kemarin kan super flu itu. Begitu wah, iki opo iki? Acara opo iki? Ada paduan suara baru ta? Oh, gitu kira-kira. Ya. Tapi puji Tuhan hari ini sudah mulai kembali dipulihkan. Amin. Sampai kita beli mahal-mahal ini itu bukan tuh gagah-gagahan, Saudara. Ini kan karena para senior kita meminta. Ya kan? Iki larang iki. Perawatannya juga larang. Gaya. Terus ngerti jemaat itu gaya loh. Do the best kita untuk berikan untuk pekerjaan Tuhan itu yang baik. Amin. Sama seperti Daud. Istanaku bagus. Mosok Tuhan gak ada rumah untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, oh hatimu tuh bagus. Daud. Hatimu tuh bagus. Aku tahu. Makanya pada waktu Daud berdosa. Berdosa kan?
perbuatan zina dan jahat sekali itu Daud tuh. Upah dosa, maut. Daud nggak mengalami kematian, Bu. Kenapa? Karena dia bertobat. Dia diingatkan oleh Nabi Nathan kan, itulah kamu. Kamu jahat loh. Kamu jahat. Kamu merancangkan kejahatan, merusak rumah tangga orang, membunuh dari suaminya dengan pakai tangan orang lain, tapi otaknya kamu jahat sekali kamu. Tapi karena kamu bertobat. Dan Kisah Rasul menuliskan, tidak ada, Tuhan sendiri yang ngomong, tidak ada orang di muka bumi ini yang hatinya, coba Pak Sony tolong carikan, hatinya seperti Daud bin Isai. Daud anaknya Isai. Banyak yang namanya Daud gitu loh kira-kira. Tapi dipertegas, sing anake Isai. Sopo maneh? Yo Daud iku lho, sing ngalahno Goliat. Ngono lho maksudnya Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi hati, kalau saudara dan saya bisa mengambil hatinya Tuhan. Tapi saudara dan saya dengan ketulusan, kejujuran, dengan pertobatan, Tuhan gak akan hukum saudara. Tapi apa yang saudara tabur, saudara tuai. Daud harus menuai apa? Kesalahan dia, dosanya dia, betul? Dia merusak, membunuh, akhirnya apa? Rumah tangganya hancur, berantakan. Amin. Bahkan dia sendiri sempat salah satu anaknya ingin melawan, mengkudeta bapaknya. Siapa dia? Absalom. Tabur tuai. Mulai hari ini saudaraku, saya rindu jemaat ini. Saya melihat ini bukan jemaat segini loh. Saya selalu melihatnya jemaat yang jauh ke depan. Kenapa? Saya diajari oleh pembina saya, kalau kamu khotbah, pada waktu kamu lihat hanya 5 orang, anggaplah itu 50 orang yang hadir. Sehingga suara saya semakin gede. Kalau yang datang 50 orang, kalau kamu anggaplah itu 500 orang yang hadir. Sehingga kamu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat kuantitas. Yang Tuhan lihat adalah kualitas yang hadir. Ya kan? Itu yang dipakai oleh Bung Karno kan. Berilah aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Kira-kira begitu ya. 10 tok loh. Padahal waktu itu jutaan kan rakyat Indonesia. Hanya 10 pemuda yang diminta Bung Karno. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus 12 murid loh. Tapi menggoncangkan seluruh dunia dari abad ke abad. Dari abad ke abad sampai hari ini. Dan sampai Maranatha. Tuhan kembali. Saudara, hari ini saya rindu janji ini menjadi janji bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Saudara mengamini? Tahun ini adalah tahun pemulihan. Amin. Ya, Tuhan, aku sudah menanti lama pasangan hidupku. Westalah, tahun ini tahun pemulihan. Tuhan, aku sudah banyak mengalami kegagalan, kerugian tahun-tahun yang lalu. Imani bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Aku sudah menantikan doa yang tidak mungkin belum menurut saudara belum terjawab, dijawab. Betul, tapi Tuhan bilang belum waktunya, Nak. Amin. Karena Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktu. Kisah Rasul berapa tadi, Pak? Mari kita lihat pada ayat yang ke-26. Dari Yoel pasal 1 sampai 26. Tidak terasa ya. Saudara merasa lama saya khotbah ini? Saudara ngikuti ya? Aduh, luar biasa. Saya pernah ngikuti ibadah tuh 3 jam. Khotbahnya aja 2 jam. Saya tidak merasa itu lama. Tidak ada ibadah itu sedikit. Ingat loh, Tuhan Yesus datang tuh mengajar. Bukan speech berkhotbah, tidak, mengajar. Waktu saya hanya ketemu saudara seminggu sekali, kurang. Ya kan?
Kita masih ada gereja memberikan fasilitas sama My Home. Sebulan sekali itu juga. Terus ada komisi wanita luar biasa. Ada doa puasa. Ya kan? Tapi itu sebulan sekali, minggu ketiga. Ya kan? Lalu ada lagi untuk pasangan muda, anak-anak muda kita. IFF 2 bulan sekali. Itu rasanya kurang. Tuhan Yesus itu tiap hari. Dan kalau kita lihat semua di jemaat mula-mula di Antioquia, mereka tiap hari mereka berkumpul setelah aktivitas kegiatan sehari penuh, mereka kumpul, berdoa, memecahkan roti, lalu dikatakan lagi apa? Menyelidiki firman, belajar, supaya apa? Tidak disesatkan. Jadi kita harus benar mulai sekarang, bertobat. Kita ke gereja bukan lagi karena, kalau sing jemput ya wis lah, bukan. Si udan, puji Tuhan. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika dan sebagainya, Surabaya ini medeni. Ya kan kemarin 25 tahun kita berdoa syafaat, betul? Kita doakan Jumat kemarin yang hadir luar biasa, hanya 45 orang saja. Yang biasa hadir juga enggak muncul. Ya toh? Ya, tapi jangan salahkan Cicihung di luar kota. Tapi kalau Cicihung di dalam kota, tidak ada yang bisa mengalahkan Cicihung. Karena doa Jumat Cicihung selalu hadir dan duduknya selalu di sebelah sini. Amin. Luar biasa. Mari saya rindu jemaat yang hadir hari ini di tahun yang baru, minggu pertama ini. Saya rindu, mari kita bertobat. Karena pertobatan adalah pintu pemulihan terjadi. Amin. Saya ulangi lagi. Pertobatan kita adalah pintu pemulihan terjadi. Dan kalau pada waktu pemulihan itu Tuhan berikan waktunya tiba. Jangan lupa kemuliaan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena dari Dialah, oleh Dialah. Kenapa Tuhan izinkan belalang ini datang kepada umat Tuhan? Bukan ingin membuat umat Tuhan berduka, musnah. Tujuannya jelas untuk menyadarkan. Sebagai peringatan supaya mereka bertobat. Hati mereka sudah menjauh dari Allah. Itu sebabnya Tuhan izinkan itu terjadi. Makanya dalam segala hal, Paulus itu keren banget ya. Betul ya? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, Yoel, perjanjian baru itu si Paulus tuh. Keren banget. Rasul Paulus, nanti kita ketemu. Kalau menurut gambar ini AI, Rasul Paulus itu kayak Pak Sony. Mohon maaf, yang depannya aja Pak, di kepalanya. Jadi tak lihat, kayak Pak Sony ya. Rasul Paulus, coba brewokan. Pak Sony kalau mau di brewokan bisa. Nah, gitu. Nanti acara Paskah atau Natal ya. Bapak Ibu yang kekasih, saudaraku yang kekasih, saya ingin akhiri ya dalam ayat yang ke-26 bersama-sama, yuk kita baca. Ayat yang ke-25 tadi. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu. Jadi siapa yang memulihkan itu? Bukan kekuatan kita, iki lo aku. Tapi Tuhan sendiri. Izinkanlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Dengan caranya yang ajaib. Ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan. Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan keren. Dia penasihat ajaib. Hari-hari ini dalam pergumulan kami di keluarga, kami cari penasihat ajaib. Kumpul deh. Dengan peristiwa ini membuat kami bisa kumpul kembali. Doa bareng lagi. Nanti kalau sudah selesai masalahnya jangan lupa tetap doa bareng. Doa Jumat tetap teko Pak.
Karena yang tim ibadah ini harus datang doa Jumat. Harus itu. Karena ini adalah tempat di mana Tuhan. Saudara ini pemain musik, saudara tidak. Daud main musik, roh jahat yang ada di Saul hilang loh. Begitu, apakah di Israel gak ada pemain kecapi selain Daud? Banyak, saya percaya banyak. Ada, kalau gak banyak ya ada lah. Betul gak? Tapi kenapa Daud? Daud itu memberikan dirinya, waktunya. Ada masa-masa di mana dia sepi, sendiri, sunyi. Dia menyendiri, memuji Tuhan secara pribadi. Adakah kamu main bass sendiri di rumah? Jedang, jedung, gak enak, jedang, jedung. Gak apa-apa, tapi untuk Tuhan. Itu roh jahat yang ada di Saul. Bilang, keren. Betapa hebatnya pemain musik. Betapa hebatnya alat musik itu dipakai. Suara. Saudara tahu gak siapa setan itu? Iblis itu. Dia adalah malaikat dulunya. Dan tempatnya dia di sampingnya Allah. Dia punya suara 1, 2, 3, 4. Keren banget. Dia punya seluruh alat musik. Sehingga Tuhan sangat senang dengan yang namanya si malaikat ini. Michael jauh. Gabriel enggak. Hanya dia yang dekat. Tapi karena itulah dia melihat enak ya jadi Tuhan itu. Dia berontak. Gua yang hebat. Tuhan hancurkan dia. Di bumi ini kan dia dikuasai, dilempar ke bumi kan. Dan itu juga yang terjadi pada Adam dan Hawa. Apa dosanya? Karena dia ingin seperti Tuhan. Itu dosa manusia. Kalau sudah ada keinginan-keinginan di luar keinginan Tuhan. Kasih aku mobil, nanti kalau aku ke mobil aku tak rajin ke gereja. Prek. Istilah nenek saya itu. Saya dulu gak ngerti apa prek. Prek. Bukan prank loh ya. Prek. Preketek maksudnya itu. Jangan mudah berjanji. Kalau kamu tidak bisa menepati janji. Itu firman Tuhan katakan. Kalau sudah berjanji seias kata dengan eklesia, ya wes ayo bareng. Gak enak, tetap sampai akhir. Sampai akhir. Dan itulah yang Yesus juga lakukan. Amin. Sampai akhir beliau di kayu salib. Karena untuk itulah tugasnya beliau. Sehingga beliau boleh berkata, it finished. Mari kita tarik nafas. Enak kan? Coba tarik nafas. Ini kayak topi lagi. Terus keluarkan. Tahu nggak? Itu teknik teori saya waktu pertama kali diajar untuk ngajar anak-anak sekolah minggu. Kalau engkau lagi grogi, ya, tarik nafas, turunin. Itu menimbulkan ketenangan. Itu kan yang dipakai oleh dunia ini. Jadi jangan kemana-mana, Pak. Kemana? Di bawah kaki Tuhan. Pintu gereja ini terbuka. Ono wonge, ono bumias, ono Bu Mias, ono Pak Yo. Teko ini dewean gak apa-apa. Doa udah mesti. Doa. Mari kita bangkit berdiri.